Diandra Rizky, mobil dulu pernah deketin cewek pakai Jeep CJ7, tangan lu pasti gede. Yang belum ada AC-nya kok, jadi engkol jendela. Terus ke mall dengan jarak 15 km dari rumahnya. Pas sampai mall, baju kita basah keringetan, tapi untungnya besokannya nggak di ghosting gara-gara PDKT pakai mobil yang nggak ada AC-nya. Hebat lu Tong, berarti muka lu terkenal ganteng. Anjay. Pantura ya, jalur Pantura. Ada yang namanya Alas Roban. Ridwan Semula, kemarin bawa Brio Matic 2017 kondisi sehat dibawa jalan keluar kota pas lebaran. Aman gak ada kendala, sampai satu momen lagi kondangan, mobil tiba-tiba mati di tengah jalan dan masih bisa hidup lagi. Tapi 10-15 meter mobil begitu terus sampai akhirnya saya memutuskan untuk putar arah pulang. Akhirnya saya mengendarai si Brio dengan kondisi mati setiap 10-15 meter sejauh 35 km. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Cerita mobilku 2. Nah, kemarin seru banget kan, banyak yang ceritain tentang mobil-mobilnya dan banyak yang tulis lagi di kolom komentar di bawah. Nah, kalau lu punya kenangan dan cerita-cerita lucu, nyebelin, ngekiin, pengen digampar ya kan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini, ceritain aja di situ. Jadi gua akan coba baca dan gua akan coba diagnosis tuh mobilnya kenapa. Wawari, cerita mobilku mobil bapak saya yang awal yaitu Daihatsu Hijet 1000. Wih, susah tanjakan padahal nggak terlalu terjal. Dan espas suka mogok kalau lewat genangan air ketinggian setengah ban. Bapak lu tinggal di mana sih? Mendaki gunung lewati lembah ya, anjir. Iya, espas suka mogok kalau lewatin genangan karena dia posisi engine-nya agak turun ke bawah dan gua nggak saranin lu lewatin genangan, itu bisa masuk ke engine dan dia bisa water hammer. Kalau si Hijet susah tanjakan ya emang bos. nggak dibikin untuk itu, apalagi kalau mobilnya lu isi sekampung ya, AA, teteh, kakek, nenek, Pak Joko, Bu Joko juga ikut. Wis, itu nggak. User bla bla bla, cerita mobilku punya Suzuki Katana tahun 97, pernah mau malam-malam di tepi jalan, akhirnya didorong pinggir jalan. Saya cek normal semua dan akhirnya saya diamin 20 menitan hidup lagi. Udah 2 kali itu kejadian. Itu biasanya overheat Bapak dan Ibu sekalian. Dulu kan radiatornya tembaga ya, jadi kan nggak kelihatan di dalamnya seperti apa dan kebanyakan diisi air. Nah, makanya kenapa gua nggak suka isi air, itu harus dikuras, dikorokin satu-satu, dipasang lagi. Pasangin kipas, gua saranin lu tambahin extra fan plus pasangin water temp bro, karena water temp itu penting banget sehingga lu bener-bener bisa tahu suhu running lu tiap hari itu berapa. Kadang-kadang orang terlalu meremehkan dan nggak mau spend ekstra. Sekarang misalkan lu beli water temp pak, lu beli water temp yang biasa aja, nggak usah yang original, itu paling 300 ribuan. Lu potong si selang radiatornya, lu pasangin adaptor di situ, lu colokin tuh water tempnya sehingga lu bener-bener tahu nih ini running temperature-nya berapa. Ketika runningnya udah agak tinggi, lu harus minggir, lu harus cek nih ini kenapa kok tinggi gitu kan. Itu terlalu diremehkan banget. Jadi saran gue kalau lu punya mobil yang udah agak tua, lu pasangin water temp always. Giliran gue pasangin water temp pertama kali gue pulang, gue yang kaget. Idle 106. Idle. Gue yang kaget. 106. Bingung kan lu? Itu lagi jalan men. Bingung gue. 106 tinggi banget gue bilang kan. Makanya udah dikorokin dan masih kagak mau, ya udah ini gue ganti radiator yang 3 ply. Radiator 3 ply gue ganti, fan-fannya gue ganti juga yang bagus. Kalau masih kurang dingin, mau gue kasih semprotan air di depannya. Enggak lah, nggak mungkin kurang lah. Itu udah gua gedein radiatornya, harusnya sih drop lah, minimum 10 derajat lah itu ya. Arya Maglau, pernah naik taksi online, dapat mobil Suzuki Splash. Perjalanannya kurang lebih 30 menit. Di dalam mobil berasa mau copot jantung karena kaki-kaki mobilnya bunyi kayak roda mau copot, geruduk. Semenjak itu tiap kali lihat mobil Suzuki Splash, jadi mobil yang paling gak suka, auto trauma. Oke. Iya, sayang sekali para pengguna transportasi online karena jalan di Indonesia rusak dan hancur. Mereka paling tidak mau memperbaiki kaki-kakinya karena menurut mereka nanti juga rusak lagi dan mobilnya masih jalan. Ditanya bahaya apa enggak, lumayan. Ada beberapa part yang memang harus lu ganti, kalau nggak lu ganti itu bannya bisa begini sendiri karena ada pakai kiri, ya kan. Jadi menurut gua sih ya jangan terlalu dibiarin, apalagi Anda kan memberikan jasa transportasi. Jadi adalah tanggung jawab Anda untuk menjaga safety dan keamanan sesama. Kalau budgetnya kagak cukup, ya lu harus pikirkan lagi profesinya sih bro. Karena memang kaki-kaki jangan diremehkan. Kalau cuma bunyi geluduk-geluduk sedikit oke lah. Cuman kalau misalkan terlalu lu biarin terlalu parah, gue pernah lihat kaki-kaki yang rodanya abis kena lubang gludak dia begini pak. Ya kan, kalau lu jalannya pelan sih masih oke pak. Kalau lu jalannya kencang dia begini, kebalik dong mobilnya.
Rangga Widioktiva, BMW E36 mogok nggak mau starter karena suplai aki ngaco. Lagi macet parah Jalan Sudirman, dorong bump start sendiri karena nggak mungkin ada yang bantu. Hujat kok. Enggak sih. Kasian sih bro. E36 gue udah bilang selalu, kalau lu beli mobil klasik sekarang, lu siapin budget untuk benerin kelistrikan. Jadi benerin kelistrikan itu dari si alternatornya sampai ke wiringnya. Karena kenapa? Itu akan menjadi problem kalau lu nggak benerin sampai situ. Suplai aki ngaco sebenarnya akinya itu udah bantuin nombokin si alternator yang kagak bisa mensuplai dengan bener. Makanya siapin duit, beli alternator baru atau lu servis alternatornya. Terus kabel-kabel sih bro, bener-bener lu benerin situ sih. Ridwan Sepula, kemarin bawa Brio Matic 2017 kondisi sehat dibawa jalan keluar kota pas lebaran, aman gak ada kendala. Sampai satu momen lagi kondangan, mobil tiba-tiba mati di tengah jalan dan masih bisa hidup lagi. Tapi 10-15 meter mobil begitu terus sampai akhirnya saya memutuskan untuk putar arah pulang. Akhirnya saya menghindari si Brio dengan kondisi mati setiap 10-15 meter sejauh 35 km. Anjay, lumayan deg-degan. Dan harus menyembrati penyeberangan rel kereta. Disitulah Anda percaya Tuhan itu ada. Tuhan tolong gitu kan. Dan kondisinya sore macet pulang kerja. Sebelum mati mesinnya berebet dulu. Terus mati tiba-tiba kayak hilang pengapian. Singkat cerita saya harus ganti ECU baru. Anjir. Brio ganti ECU jujur ngomong jarang loh. Jarang banget. Ini pasti ada sesuatu yang tidak standar yang menghasilkan si ECU itu harus ganti. Bisa jadi kena air, bisa jadi ada coil tidak standar, busi tidak standar, banyak faktor. Cuman Brio, gue sih ngomong dulu ya, jarang banget ganti ECU baru, itu jarang. Diandra Rizky, mobil dulu pernah deketin cewek, pakai Jeep CJ7, tangan lu pasti gede. Yang belum ada AC-nya kok, jadi engkol jendela. Terus ke mall dengan jarak 15 km dari rumahnya. Pas sampai mall, baju kita basah keringetan, tapi untungnya besokannya nggak di ghosting gara-gara PDKT pakai mobil yang nggak ada AC-nya. Hebat lu Tong, berarti muka lu terkenal ganteng. Terbukti ganteng. CJ7, 1 setir keras, 2 kagak ada AC, lu harus pasang AC. Kalau lu deketin cewek pakai mobil ini sih emang lu nekat sih bro. Memang nekat lu perlu. Lu juga ya? Dia juga ya? Oh oke. Jadi emang lu ganteng, lu udah terbukti sih. Ini cewek masih mau sama lu. Seru ya hari itu ya? Nggak ada AC, seru ya? Kasian lah bro, ini cewek udah make up baik-baik ya kan. Lu bawa ke mall kagak ada AC-nya, luntur bro, gila lu. Justru ngetesnya di situ. Ya dia udah pakai parfum, wangi-wangi gitu kan dari rumah, keluar ketemu lu, jadi jelek ya Allah, astaga. Aduh. Alfian Nero, mau tanya terkait timing chain, baru ambil Yaris Bapau jenis pre-facelift, bla bla bla. Apakah timing chain perlu diganti karena histori pemakaian tidak terlalu ketahui? Timing chain itu jarang ganti bos. Yang penting lu oli yang bagus, terus kagak ada sludge-nya, udah. Timing chain ya lu mau ganti boleh sih, cuman mahal. Ivan Lawrence, ceritaku pertama kali beli Daihatsu S-Pass, eksekutif pas-pasan. Supervan 1600 rakitan 96, terus hujan lebat banget, selebat rumput tetangga. Cocok. Lewat gerangan air berasa gagah karena sebelumnya pakai Daihatsu Charge XG80 anjir. Tahu-tahu mesin si S-Pass batuk-batuk parah kayak mau keluar dahak. Iya karena itu airnya masuk ke dalam. Akhirnya semblep. Ternyata baru tahu Daihatsu bikin Delco S-Pass di bawah dan rawan banget kena air. Iya emang itu jadi Daihatsu ketika bikin mobil ini dia tidak mengira bahwa Jakarta itu banjir. Atau Indonesia itu banjir, karena di Jepang tidak banjir, bos. Jadi dia memang bikinnya delco-nya di bawah dan ya ketika kena genangan air dia kena bisa konslet dan tidak bisa menyalurkan listrik dengan baik. Dan filter udaranya juga di bawah loh, lu hati-hati loh. Emang ini mobil ya nggak boleh lewatin banjir, bos. Nggak bisa dibawa berenang sih ini mobil sih emang. Arman Davian, cerita mobilku iseng ngeluarin unek-unek tentang E46, M43, sebuah mobil sedan yang sekarang entah kenapa lagi digoreng. Ya emang banyak yang suka. Pipa-pipanya banyak plastik yang pasti cepat ganti, udah tahu itu. Sering banget ganti karena ada bocor khususnya air radiator. Iyalah udah tahu itu. Sering bawa tuh air radiator cadangan juga sih emang. Yang kocak regulator jendela udah rusak bisa aja nutup, tapi kalau kena gundukan turun sendiri. Iya. Itu juga bener itu. Itu cuman BMW loh bos yang begitu bos. Toyota kagak. Dan yang bikin emosi AC-nya M46 sekali rusak itu kelistrikannya runyam semua. Oh iya kalau resistornya masalah juga mati total tuh AC kadang hidup kadang mati. Iya bener. M46 itu banyak digoreng gara-gara dipakai drift ya kan. Jadi terima kasih kepada Bapak Akbar Rais yang ngedriftnya pakai M46. Jadi itu memang mobil dipakai buat ngedrift banyak yang 6 silinder memang mobilnya kencang.
Tapi balik lagi kan gue udah bilang, itu emang elektrikalnya lu harus benerin. Nah kalau selang-selang pakai plastik emang nyebelin banget itu selang-selang pakai plastik. Bisa kok lu ganti pakai selang biasa, cuman kan jelek ya. Makanya orang biasa kagak mau. Jadi ya memang begitu bro kalau lu pakai M46, tapi ganteng kok tuh mobil, sumpah. Apalagi yang manual. Jigstaff, cerita mobilku. Saya Honda Stream D17 Matic, pakai Pertalite dapat 19 dalkot, pakai Pertamax dapat 117 dalkot. Jadi bingung mau ngejar irit atau kualitas bahan bakar. By the way, kalau di Domo bisa bikin konsumsi BBM dalkot jadi 110 enggak? Ke atas nggak ya mobil ini? Enggak. Honda Stream, kok jadi malah cari ngirit? Ini bukan cerita mobilku bos. Ini lu cari di mendang-mending, boleh tuh, stabil boleh tuh. Enggak sih bos, emang Honda Stream segitu sih bos. Kalau gua dulu cerita lucu lagi itu, kalau dulu lu tahu kalau pulang tol Jawa mau ke Surabaya ada yang namanya tol Jawa, Pantura ya, jalur Pantura, ada yang namanya Alas Roban. Situ kan serem tuh. Pernah gua naik Baleno, kakek gua mati sekali di situ. Subuh-subuh jam 3 pagi. Mana gua masih SMP lagi. Itu hutan jatinya banyak banget, dan ketika jam 3 pagi itu sepi banget, kagak ada orang, truk yang lewat juga 1212. Jadi ketika itu harus dipinggirin dulu karena gua nggak tahu tuh mobilnya kenapa, kemungkinan sih kepanasan sih, nggak overheat sih, kepanasan aja sih tuh mobil sih. Kayaknya amangkong gua diisi air tuh kayak gitu kulennya tuh, dia pikir diisi air aja bisa kok, ya gitu lah. Jadi pas di situ kita berhenti ya kan, dan ditemani oleh hutan jati yang dimana itu gelap banget, dan ya lu tau lah abis itu diceritain cerita serem-serem gitu kan, ya akhirnya kita ketakutan sendiri sih di dalam mobil sih sampai pagi sih itu sih. Jadi akhirnya mobilnya dibiarin dulu sampai pagi, kita keringetan tidur di dalam situ sampai pagi, begitu pagi nyalain lagi gereng jalan gitu sampai pada tujuan. Jadi sama Baleno juga ada ceritanya, cuman gue suruh beli Baleno lagi gak mau, nggak enak tuh mobil duduknya, gue juga gak suka. Oke, sekian dulu tentang cerita mobilku saya yang episode kedua. Kalau lu punya cerita mobil yang lucu dan yang menyebalkan dan yang bagaimanapun itu, ceritakan di bawah. Dan saya lebih suka yang ada kisah cintanya kayak tadi Next CJ7, bawa cewek itu lu terbukti ganteng lu coy, sumpah. Oke, sekian dulu penjelasan saya. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.